Halo, selamat pagi, siang, sore, malam saya ucapkan. Semoga harimu tetap produktif dan menyenangkan. Saya Indri Febriani, mahasiswi program studi S1 Biologi 2019, FMIPA Universitas Negeri Malang. Boleh saya bercerita sedikit perihal mahasiswa dan survive produktivitas di era adaptasi kebiasaan baru? Semoga diperbolehkan, dan saya akan memulai. Mahasiswa. Kata maha dan siswa tidak sebercanda itu. Ada berbagai kacamata dalam memandang dan menilai arti dari mahasiswa. Dalam berbagai orasi yang tiada hening, pecah memekakkan telinga, selalu disisipkan secara eksplisit dua kata kutukan, maha dan siswa. Secara sederhananya, berarti pengemban tertinggi dari para pelajar. Lantas, apakah seorang mahasiswa telah menjalankan fungsi dan perannya dengan tetap produktif di era adaptasi kebiasaan baru? Entahlah, tanya kepada dirimu sendiri. Sudahkah memberikan hidangan berupa prestasi selama pandemi? Semoga saja. Di masa pandemi COVID-19 yang membatasi gerak, memampatkan waktu, menggandakan rasa tak percaya diri, hingga pudarnya self-efficacy. Sebuah peristiwa yang wajar ditemui ketika pola perkuliahan jarak jauh di tengah pandemi menjadikan mahasiswa merasa tak percaya diri akan kemampuannya. Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Tita Tanjung Sari tahun 2020 menyebutkan self-efficacy merupakan faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran jarak jauh. Self-efficacy memiliki peran penting dalam diri mahasiswa di era adaptasi baru. Bagaimana tidak? Self-efficacy berkorelasi secara linier dengan motivasi diri, kemampuan bangkit dari kegagalan, memanajemen stres, dan kinerja dalam beraktivitas. Secara tidak langsung, semakin tinggi rasa percaya diri terhadap kemampuan, semakin tinggi pula kinerja dalam melakukan suatu hal dan terus berupaya produktif di tengah keterbatasan. Perihal cara untuk meningkatkan self-efficacy dalam diri mahasiswa selama pandemi dapat ditempuh melalui LDR. Apa itu? Ya, yang pasti bukan long distance relationship tentunya. LDR adalah list, do it, and reward. Pertama, list. Menerapkan strategi spesifik dalam menyusun garis besar yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk fokus pada tugas mereka. Hal ini dapat ditempuh dengan membuat to-do list, membuat jadwal sesuai prioritas waktu. Pembuatan to-do list merupakan strategi efektif agar mahasiswa dapat menggunakan waktu dengan baik saat mengerjakan tugas kuliah, mengikuti berbagai perlombaan, seminar, workshop, pelatihan daring, dan apapun itu untuk tetap produktif. Adapun media yang dapat membuat list dengan efektif, salah satunya yaitu aplikasi WhatsApp. Bukan sebuah rahasia jika WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan paling populer saat ini dan telah diunduh lebih dari 1 miliar pengguna. Caranya bagaimana membuat to-do list di WhatsApp? Caranya dengan membuat grup yang hanya berisikan diri kita sendiri. Dengan demikian kita lebih leluasa untuk membuat to-do list, mengerjakannya, dan menghapus setelah selesai dikerjakan. Hal ini sangat efektif, di mana pembuatan list tugas secara tertulis di kertas tidak semudah dan tidak seefisien dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dalam hal jangkauan. Seperti yang kita tahu bahwa tidak dapat terlepas dari gadget dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, do it. Kerjakan. Lakukan list kegiatan dengan waktu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Antonius dari Binus University, seseorang perlu belajar dan berlatih menyelamatkan waktu dan menggunakannya secara baik, secara efektif, dan efisien. Time management yang efektif dapat membantu melakukan hal penting di setiap jam kerja. Secara tidak langsung, seseorang yang menggunakan waktu dengan baik, maka pekerjaan yang dilakukan akan maksimal, di mana mahasiswa dapat tetap produktif melakukan hal yang bermanfaat secara daring, dalam waktu yang optimal dan hasil yang maksimal. Jadi,
Tidak ada istilah lagi mahasiswa menganggur ya. Ketiga, reward. Memberikan reward atau sebuah penghargaan pada diri sendiri penting dan perlu dilakukan. Mengapa demikian? Anggaplah kita sudah berusaha dan bekerja keras dalam suatu hal, dan kita berhasil dalam hal itu. Pada saat itulah otak kita memunculkan emosi positif yang mengarah pada kesadaran bahwa upaya dan kerja keras kita pantas untuk dihargai dengan apresiasi yang positif. Dengan melakukan ini, otak kita akan mulai memahami bahwa kebahagiaan itu sebanding dengan keberhasilan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang di masa depan. Pemberian reward pada diri sendiri dapat berupa bentuk apapun yang diri kita senangi. Sekecil apapun reward itu perlu dilakukan. Dengan demikian, kita lebih terpacu untuk mengisi kehidupan di dalam rumah dengan hal-hal yang produktif. Lebih aktif di dalam kelas perkuliahan, aktif dalam mengikuti perlombaan, webinar, workshop, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah LDR menyenangkan dan barangkali sudah diterapkan di masa adaptasi kebiasaan baru ini? Saya ulas kembali. Kita sebagai mahasiswa harus sensitif dengan kehidupan zaman sekarang. Terus berupaya menumbuh kembangkan minat, bakat, dan potensi diri. Mengisi kegiatan produktif selama pandemi melalui bantuan LDR, List, Do It, and Reward, dalam memaksimalkan waktu dan kinerja yang dimiliki guna mencapai harapan dan tujuan masing-masing. Selanjutnya, mengenai aspek sosial budaya dalam survive produktivitas mahasiswa selama era adaptasi kebiasaan baru, dapat meliputi keefektifan komunikasi dengan berbagai kelompok. Berdasarkan penyataan dari Matthew Seeger dalam The Center for Disease Control and Prevention, bahwa setidaknya terdapat 5 kunci dalam komunikasi media yang efektif pada pandemi COVID-19, yaitu sumber informasi yang kredibel, kejujuran dan keterbukaan informasi, bertujuan membujuk orang mengambil tindakan yang mengurangi bahaya tertular, disusun berdasarkan pendapat para ahli, bukan amatiran, dan tetap konsisten. Nah, dalam hal ini, survive produktivitas mahasiswa selama era adaptasi kebiasaan baru juga ditunjang oleh komunikasi yang adaptif dan efisien di lingkup keluarga dan lingkup umum melalui daring. Bagaimana caranya? Di sini saya memfokuskan terhadap produktivitas mahasiswa dalam membuat konten positif sesuai bidang yang disukai, kemudian di-share melalui sosial media berupa Instagram, Facebook, dan yang lain. Mengapa demikian? Komunikasi akan terus berlanjut ketika kita tetap terhubung dengan teman dan pengikut di sosial media misalnya. Menurut survei Kantar, penggunaan Facebook dan Instagram meningkat 40% karena dampak COVID-19. View Instagram dan Facebook Live pun bertambah 2 kali lipat dalam 1 minggu. Maka dari itu, inilah kesempatan kita sebagai mahasiswa untuk menghasilkan konten yang unik. Misalnya, untuk mahasiswa desain bisa membuat konten tentang hasil atau karya desainnya. Untuk mahasiswa yang suka atau hobi melukis dan menggambar, bisa membuat konten tentang karyanya. Ataupun mahasiswa yang suka musik juga dapat membuat konten tentang hal tersebut. Dan sebagainya. Secara tidak langsung, komunikasi melalui media sosial dapat menyambung tali persaudaraan, serta menghasilkan kegiatan yang positif dan produktif. Baiklah, saya Indri Febriani mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dalam menuangkan ide dan pemikiran saya perihal survive produktivitas mahasiswa, bidang pendidikan dan sosial budaya di era adaptasi kebiasaan baru. Saya pamit undur diri dari podcast singkat ini. Selamat beraktivitas, tetap bahagia, dan jangan lupa melirik swastamita di balkon rumah.